Salam kenal, aku Robby, ini sedikit tentang penjelasan awal mula channel Anglerfish Indonesia. Salam, buat kamu yang baru mampir. Kenalin, aku Robby. Kalau sekarang channel ini isinya bahas tuntas soal ikan anglerfish, dulu awalnya nggak sengaja banget. Gara-gara satu dokumenter jam 2 pagi. Titik nolnya tahun 2023. Lagi insomnia, iseng nonton dokumenter laut dalam di YouTube. Tiba-tiba muncul ide tentang ikan dengan lampu di kepalanya, mukanya serem tapi caranya berburu jenius banget. Namanya Anglerfish. Besoknya aku cari-cari konten bahasa Indonesia yang ngebahas ikan ini secara detail. Zong, adanya cuma sebut-sebut doang di video, 7 ikan laut dalam paling aneh. Padahal pertanyaanku banyak, kenapa cuma betinanya yang gede? Gimana cara lampu di kepalanya nyala? Kok si jantan bisa nempel permanen gitu? Dari rasa penasaran yang nggak kejawab itu, kepikiran, ya udah, kalau nggak ada yang bahas, aku aja yang mulai. Video pertama, modal nekat dan Wikipedia, video pertama upload tanggal 17 Agustus tahun 2023. Judulnya norak, fakta gila ikan anglerfish yang punya senter di kepala. Setup nyangak, rekam pakai HP disenderin ke tumpukan buku, mic nggak ada, editnya pakai aplikasi gratisan. Isinya aku bacain hasil rangkuman dari Wikipedia plus 3 jurnal ilmiah yang kubaca pakai Google Translate. Thumbnailnya edit di Canva, mukaku kutempel stiker kaget. Yang nonton 48 jam pertama, 23 orang. Tapi ada satu komentar, Bang Robby, akhirnya ada yang bahas ini detail. Lanjut bang, bahas cara dia kawin dong. Komentar itu yang bikin aku nggak berhenti. Kenapa pilih membahas anglerfish? Jujur, karena ikan ini paket komplit. Dia serem, misterius, tapi semua keanehannya ada penjelasan ilmiahnya. Pas bahas, lampunya ternyata itu bakteri simbiosis. Pas bahas kawinnya ternyata si jantan numpang hidup dan organnya menyatu ke betina. Tiap bahas satu fakta, rasanya kayak buka kotak Pandora biologi laut dalam. Aku ngerasa, kalau orang tahu sisi sains di balik muka serem, si anglerfish, mereka bakal lebih sayang sama laut. Misi channel ini simple, bikin ikan paling gothic di laut jadi ikan yang paling dikagumi. Dari 23 view ke sekarang, dulu mikirnya cuma bikin 3 video. Keterusan karena tiap upload selalu ada aja yang nanya, Bang, bahas jenis Melanocetus johnsoni, dong, atau, Bang, bener nggak sih anglerfish bisa di permukaan? Pelajaran terbesar, ternyata banyak banget orang Indonesia yang haus pengetahuan unik kayak gini. Mereka cuma butuh orang yang mau nyariin jurnalnya, terus dijelasin pakai bahasa sehari-hari sambil diselingi, anjir, dan gila sih ini. Jadi gitu awalnya. Dari insomnia, jadi obsesi, jadi channel YouTube. Aku Robby, dan di sini kita bakal terus bedah tuntas semua hal tentang sang setan laut dalam, yang lampunya nggak pernah padam. Kalau kamu punya request spesies anglerfish buat dibahas, drop di komen ya. Lanjut, biar makin seru. Plot twist, video yang nyaris bikin aku stop. Video keempat judulnya, Mitos vs Fakta, Benarkah Anglerfish Setan Laut? View-nya meledak 2000 dalam semalam. Aku seneng bukan main. Sampai muncul komentar, hati-hati bang, info abang ada yang salah. Bakteri di lampu anglerfish itu bukan Vibrio fischeri, tapi genus Photobacterium. Ditambah link jurnal 40 halaman full bahasa Inggris. Panik, jelas. Rasanya mau hapus channel aja. Tapi terus kepikiran, kalau aku kabur, berarti aku sama aja kayak konten kreator lain yang asal bikin. Malam itu juga aku begadang, baca jurnal itu, dan besoknya upload video klarifikasi plus ralat. Judulnya, Aku Salah. Dan ini penjelasan yang benarnya. Ternyata video ralat itu yang bikin subscriber naik drastis. Orang-orang komen, baru kali ini lihat YouTuber ngaku salah dan kasih sumber. Respect, Bang Robby. Dari situ aku belajar, di niche sains, jujur lebih besar dari jago. Momen, ya ampun, ini beneran. Puncaknya bulan ke-6, tiba-tiba dapat email dari seorang dosen biologi laut Unpad. Isinya, Mas Robby, saya pakai video Anda tentang simbiosis anglerfish buat bahan kuliah pengantar mahasiswa baru. Bahasanya mudah dicerna, lanjut terus ya, lagi ngopi, langsung keselak. Video yang ku buat di kamar, modal HP kentang, sekarang diputar di kelas kuliah beneran. Hari itu juga aku upgrade mic Boya 100 ribuan.
Rasanya kayak dapat validasi dari langit. Level up, dari sekadar bahas, jadi eksperimen. Karena udah pede, aku mulai eksperimen konten. Nggak cuma bahas jurnal, tapi juga bedah foto langka, dapat izin dari MBARI buat nampilin footage anglerfish hidup yang super langka. Thumbnailnya pecah 10% CTR, kolaborasi gila, ajak temen anak animasi buat bikin simulasi 3D, gimana rasanya jadi jantan anglerfish yang nempel ke betina seumur hidup. Komennya isinya, ngakak tapi kasihan, semua, kena barbar, buka sesi, tanya Robby apapun tentang anglerfish. Ada yang nanya, Bang, kalau anglerfish diajak gelut sama hiu siapa menang? Ya aku jawab serius pakai data ukuran dan habitat wakak. Visi ke depan, nggak cuma anglerfish. Sekarang targetku nggak cuma bahas anglerfish. Misi besarnya, bikin laut dalam jadi mainstream. Aku mau orang kalau denger, zona batipelagik, nggak langsung skip, tapi mikir, oh, itu rumahnya si anglerfish yang dibahas Bang Robby. Rencana konten selanjutnya, bahas saudara-saudaranya si anglerfish kayak Wolftrap Angler, dan Vanvin Seadeville. Mimpi terbesar. Suatu hari bisa kolaborasi sama LIPI atau BRIN buat dapat akses data spesimen anglerfish asli Indonesia. Kalau kesampaian, kita unboxing bareng di channel. Jadi dari 23 view, komentar pedes, email dosen, sampai sekarang, semua berawal dari insomnia dan seekor ikan lampu. Perjalanan masih panjang. Selama masih ada spesies anglerfish yang belum kebahas, dan selama masih ada yang komen, Bang, lanjut, aku bakal terus nyalain lampu di channel ini. Kalian tim yang kenal channel ini dari video yang mana? Drop judulnya di komen. Gas, part 3, level boss 9. Ditelepon, pemilik laut dalam. Tahun kedua, notif email masuk jam 1 pagi. Subjeknya, invitation to collaborate, MBARI. Jantung langsung copot. MBARI itu Monterey Bay Aquarium Research Institute, pemiliknya footage laut dalam paling keren sedunia. Isinya nawarin akses ke arsip video deep sea anglerfish, yang belum pernah dirilis ke publik, khusus buat kreator edukasi. Syaratnya, harus bikin video beda ilmiah, bukan clickbait. Hasilnya lahir video eksklusif, detik-detik anglerfish betina berburu di 1000 meter, footage MBARI. View nembus 250 Rp dalam seminggu. Kolom komentar isinya orang luar juga, an Indonesian channel got MBARI footage. This is insane quality. Hari itu aku sadar, channel Kamar Tidur ini udah diajak main di Liga Internasional 10. Drama pertama, Bang Robby nipu. Viral nggak selalu enak. Tiba-tiba FYP TikTok isinya potongan videoku dipelintir, YouTuber ini bilang anglerfish bisa hidup di akuarium. Padahal konteks aslinya aku bilang, nggak bisa, dan ini 3 alasannya. Hujatan masuk, diserang, ahli dadakan, yang nggak pernah nyelam 10 meter pun. Down, banget, mau bales pakai video marah-marah. Tapi terus ingat pelajaran video ralat dulu. Akhirnya ku bikin video, menjawab tuduhan, kenapa anglerfish tidak bisa jadi ikan hias. Isinya full data, sumber jurnal, plus slide presentasi biar jelas.